Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com with me Christy. Apa kabar Insertizen? Semoga semuanya benar-benar dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan terhubung secara virtual dengan bintang tamu kita yang luar biasa, yang baru saja menggunakan hati. Karena memang single terbarunya adalah Aku Pakai Hati. Nah, selama ini dipakai apa emangnya? Jadi langsung aja kita terhubung dengan the one and only Wika Salim. Selamat sore Ibu Hai, Kak Wika. Christy. Selamat sore. Ibu Wika, terima kasih ya sudah Ya, mampir ke iTalk di tengah jadwal untuk promo Aku Pakai Hatinya ini, and congratulations by the way. amin, terima kasih. Kayaknya jadwalnya banyak banget, kayak lebih banyak nganggurnya daripada sibuknya. Oh gitu. Ya udah besok-besok kita undang lagi ya Bu, ya kan Ibu ngapain kayak gitu, kita undang lagi Bu. Isi kesibukan gitu ya. Bu. Aduh. Jadi gimana Bu perkembangan Aku Maaf, Pakai Hati? ya Gimana jadi gimana progresnya? Aku Pakai Hatinya emang lagi mulai promo-promo kayak Mhm. gini, radio, media, terus juga live di beberapa Instagram kayak gitu Mmm. sih, lebih kayak dan udah di digital platform-nya juga udah jalan gitu. Karena sekarang kan kayak untuk bisa datang langsung, kayak bikin acara yang memang bisa, apa namanya, face to face sama orang banyak kan sekarang agak takut ya, jadi memang semuanya serba, ini aja dulu, virtual. Virtual kayak gini ya Bu ya. Tapi kenapa sih Bu lagunya harus Aku Pakai Hati? Katanya memang ini tuh, menggambarkan, feeling-feeling para fansnya Ibu Wika. Apakah betul Ibu Wika? Eee, Soalnya apa ya, karena kayaknya ini lagunya tuh mewakili para sad boy dan sad girl. Aduh duh duh, kekinian sekali ya. Sad boy and sad girl gitu ya. Heeh, kayaknya. Nah Karena biasanya kan silakan orang-orang tuh silakan. kalau lagi galau tuh lebih senang dengerin lagu ya. Mhm. Kalau Ibu sendiri ada Jadi korelasi dalam kehidupan nyata nggak sih Bu sama lagu Aku Pakai Hati ini Bu? nah itu dia kenapa makanya pilih lagu ini, karena pas denger lagunya liriknya, aduh gue pernah ngalamin lagi kayak gini Aduh duh 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 gitu. duh duh Jadi duh. makanya wah, mungkin bukan cuma gue aja nih, kayaknya banyak juga deh yang ngalamin hal kayak gini gitu. Udah gitu Betul. emang notasinya juga enak banget menurut Iya, aku betul ya, betul. Setuju setuju. Gue juga gitu. sebagai pendengar juga, benar-benar menyukai notasinya, pas banget sama liriknya gitu ya, Bu. Tapi tadi kan lo bilang Heeh, kan bahwa ini tuh memang sebenarnya ada korelasinya di kehidupan nyata gitu kan. Orang-orang kan heeh, juga banyak yang bertanya ya Ibu Wika, apakah ini memang sedikit banyak nih berkolerasi heeh, dengan, kehidupan Ibu Wika yang dulu, mungkin dengan your ex-husband atau gimana mungkin, Bu? Atau mungkin mhm. your ex-boyfriend yang terupdate atau gimana nih Bu Wika? Aduh, tapi kayaknya kalau ngomongin yang, eee, lalu banget sih kayaknya udah Mhm, enggak ya, karena memang kita udah masing-masing banget, udah heeh. sama-sama jalan masing-masing lah gitu. Ya, Kalau ini kayaknya lebih ke mantan pacar kayaknya. aduh duh 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 Bukan duh. Tapi Bu Wika nih memang sekarang ini sudah mulai ini ya Bu, sudah mulai kan sorry kalau if I'm not mistaken ya, ya, lo kan 3 tahun nih sudah menyandang status kesendirian kembali gitu kan. Dan, ya, maksudnya bener nggak? Apa 3 atau 4 tahun? 4 tahun sih, 4 mau 4 tahun ya? tahun. 4 tahun, oke 4 tahun sudah menyandang, status sendiri dan maksudnya Ya, untuk di Indonesia sendiri kan nggak mudah ya Bu Wika menyandang status itu. betul Nah udah ada betul. beban itu, beban dari, apa namanya, beban sosial juga. Nah kalau lo sendiri menjalaninya sebenarnya seperti apa sih Wik? Nah, sebenarnya kalau dulu ya awal-awal waktu kayak baru jadi janda gitu, itu tuh kayak yang, aduh gila berat banget nih, terus kayak Mhm, yang takut mau ngapa-ngapain tuh jadi kayak takut gitu. mhm, Karena kan memang aku dulu bener-bener kayak semua tuh dulu sama orang tua bareng, selesai sama betul. orang tua itu karena nikah, Ah. ditemenin sama suami. Terus pisah tuh kayak bener-bener yang sendiri gitu, Mhm, ngejalanin semuanya sendiri. Dan itu tuh kayak memang untuk mulai semuanya sendiri lagi tuh kayak, aduh gila berat banget nih, gue bisa nggak iya, ya? Jadi serba serba ngejalanin semuanya itu serba ketakutan gitu. Tapi ya memang heeh. seiring berjalannya waktu, umur nambah, jadi ya tiba-tiba kayak terbiasa aja gitu.
dan nggak Biasa ya. seberat yang dibayangkan. Kayak dulu kan awal-awal, aduh kayaknya berat banget Mhm. nih, kayaknya bakalan susah banget nih gue mau ngapa-ngapain karena nggak ada temen untuk gue cerita, untuk gue minta Mhm. pendapat gitu kan. Tapi ya ternyata setelah dijalanin nggak seberat itu sih. Wow, karena Itu semuanya cuma udah kayak awal-awal ketakutan-ketakutan yang memang karena mmm. belum dijalanin aja. Kalau sekarang sih udah lebih santai sih. Udah lebih santai ya, makanya juga sekarang udah lebih langsing. Karena ini ada sebuah artikel yang bilang, Ah hah. Wika ini bukan body shaming ya netizen ya, tapi ini ada artikel yang Ya. bilang juga bahwa ketika Wika itu mengalami masa-masa yang kurang, kurang baik, larinya ke makan. Mhm. Nih, ini ada sebuah artikel. Wika Salim mengaku pernah gemuk karena galau, kini perutnya makin rata. Is that true, sister? Iya, bener bener bener. Jadi dulu tuh aku tuh parah banget, makan Aha. tuh doyannya doyan banget. Jadi kadang kalau makan nasi pasti nggak mungkin nggak nambah, pasti nambah gitu. Hah? Serius loh? Jadi dulu kalau galau gitu, jadi aku makan, larinya ke makan gitu. Eee, Sampai akhirnya nggak sadar berat badan naik, Berat badan naiknya terberatnya seorang lumayan. Wika Salim berapa sih? Kalau boleh tahu nih? 50, aduh 50 berapa ya, Hah? 51, 52 kalau nggak salah. Kesel ya? Tapi kan aku pendek, Kesel ya? Lah emang lo biasanya berapa? Kesel ya berat badan pendek, terberatnya berapa sih? pendek. 51, 52, apaan itu? Enggak, emang lo normalnya seorang Wika Salim tuh berapa? 35? Apa Karena 38? Apa gimana? enggak juga dong. Dulu tuh sempet 42, tapi memang 42 tuh Gila. kekecilan sih. Oke. Oh jadi Tapi mungkin ya ya akhirnya sampai sekarang dan ya stabil di 45, 46. oh jadi ya naiknya nggak banyak-banyak amat lah Bu Wika, ya kan? Ya Kalau misalnya lumayan 45 lumayan sih karena cepet banget naiknya, nggak sampai sebulan tuh kayak naik langsung cepet 52 gitu. Ya Oh, ya ya ya. wah Apalagi kalau akhirnya kalau buat cewek itu sendiri kan, ya pasti ada kontroversial antara self love atau enggak, tapi naiknya berat badan itu ya. menjadi salah satu isu yang penting gitu ya. And then gimana akhirnya lo bisa mengenali bahwa kayaknya udah nggak beres nih kalau misalnya gue stres terus makan terus dan akhirnya ada remindernya, ada reminder momentumnya Heeh, sehingga lo balik lagi ke pola makan atau pola hidup yang normal dan ya, sekarang perutnya heeh, makin rata tuh kata artikelnya ya kan? heeh. Apa ya, jadi waktu itu ya itu nyadar sendiri aja tiba-tiba, karena kan emang dulu tuh nggak punya timbangan di rumah gitu, jadi nggak pernah Oke. timbang setiap hari. Tiba-tiba waktu itu main ke tempat teman, Mhm. timbang, ya itu jadi tahu-tahu, wow berarti udah 53 nih. Walaupun Mmm. secara ngaca sih nggak nyadar banget kalau udah senaiknya secepat itu gitu. Mhm. Pas nimbang baru tahu, naik itu ya akhirnya udah, wah nggak bisa diterusin nih, berarti gue harus udah mulai rubah pola makan gue nih. Ya udah akhirnya kayak gitu, gara-gara habis timbang di tempat temen, akhirnya mulai makan dirubah, aku mulai Mmm. mengurangi nasi sampai akhirnya aku udah nggak makan nasi sama sekali Itu gitu. dari Udah kapan tuh, Wik? itu aku udah, aduh lupa ya, pokoknya udah bener-bener banget stop nggak makan nasi itu udah 3 tahun, 3 tahun, ya 2 tahun, 3 tahunan lah, 2 tahun lah pokoknya Oh, udah oke. full banget nggak makan nasi itu 2 tahun. Tapi kalau sebelumnya tuh ngurangin 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 kayak Mmm. gitu sampai akhirnya dikit 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 sampai akhirnya sekarang udah stop sama Terus lo sekali. ganti karbonya pakai apa? Jagung kah? Atau mungkin Ya shirataki iya, kah? Atau beras hitam kah? enggak ya paling Atau apa? gitu, lebih kayak kayak gitu sih, kentang gitu, terus, jagung, terus kadang-kadang Mmm. aku suka makan ya gitu aja, ayam, daging, lebih kayak gitu sih, sayur semua sih aku makan. Oke. Nah, waktu lo mengalami, masa-masa yang memang cukup mencengangkan itu dari angka timbangan, lo kan juga pasti udah menyandang, status sebagai seorang penyanyi juga ya, sudah terekspos dengan Iya. media juga. Lo pernah nggak dapat komentar-komentar yang mungkin nyinyir dari netizen, "Kak Wika apaan tuh? Kok sekarang kayaknya agak lebar ya?" Atau mungkin, "Kak Wika sekarang cabian ya?" Atau apa sih komentar-komentar netizen itu ada pernah nyampe nggak ke lo, Wik? Iya banyak banyak, apalagi kan aku kan pendek, jadi dulu tuh kalau panggilannya tuh sempet teman-teman tuh manggilnya Babon Ya gitu, Ika ampun! Babon, 51 gitu. dipanggil Iya Babon, karena kenapa gitu? iya karena kan dulu kan karena aku pendek ya, aku kan Hmm. pendek, terus pendek, gak gemuk gitu, Mhm. jadi dipanggilnya tuh dulu gitu. Cuman Mmm. ya karena mungkin ngerasanya teman-teman deket yang manggil, jadi kayak yang lempeng-lempeng aja, tapi akhirnya, iya gue kayaknya jadi kayak ini banget nih, gembul banget nih gitu, ya udah sih. Tapi kalau aku sih kayak kalau yang kayak ngeledek-ledek gitu nggak yang terlalu aku pikirin ya, soalnya Mhm. itu ya maksudnya yang kayak gitu-gitu sih maksudnya ya orang ada yang suka aku gemuk, ada yang nggak suka aku gemuk, ada yang suka Mmm. aku kurus, ada yang nggak suka aku kurus gitu. Jadi ya udahlah,
Ngobrolin aja, yang penting akunya nyaman gitu. Cuma kan karena emang waktu itu emang akunya udah nggak nyaman sama berat badan aku, ya akhirnya udah deh gue turunin deh gitu. Baiklah, jadi Ibu Wika termasuk wanita yang agak cuek ya, tapi sempat menitikan air mata nggak sih? Udah nih gue lagi galau gitu ya, gue mau ngebenerin hati gue dulu, apa ngebenerin pola makan Iya. gue dulu nih? Ada nggak momen-momen kayak gitu tuh? Iya, aku kan cengeng orangnya, jadi Mhm. kadang-kadang kalau nonton film India sedih aja pasti nangis, apalagi apalagi punya masalah hidup sendiri. Aduh, itu Maaf, nangisnya maaf. bisa 7 hari 7 Can relate soal ini udah ngakak malam. gitu. Iya, Jadi 7 hari 7 malam paling nggak kelar-kelar dulu tuh, jadi kalau misalkan saking kayak, "Aduh kok gue gini banget ya," sambil makan terus nangis, sama makan ya terus nggak kalah deh saya iya hidupnya masalahnya. iya Nangis bener, terus sambil ambil nastar, ya nggak iya kelar Bun, iya nggak terus kelar, nggak bisa iya, kelar. tapi Iya ya. habis itu udah lewat masanya tuh jadi kayak, "Masya Allah, gue gitu amat sih," gitu. Tapi ya aku pasti kayak gitu kalau misalkan kayak lagi galau terus kayak, "Ya Allah, gue udah malah lagi sakit hati, terus sekarang badan gue gini nambah," gitu. Mhm, Jadi gerundalan sendiri, mhm, nangis, tapi ya udah cuma cuma sebatas itu doang. Karena kalau aku kan mhm, lebih kayak, apa namanya, menghilangkan stres kayak gitu-gitu mhm, tuh aku lebih ke nangis sih. Jadi kalau udah mhm. nangis aku lebih plong. Lu tuh termasuk cewek-cewek yang mungkin memang harus, mengeluarkan isi hati dan pastinya juga kan ada banyak juga orang-orang yang mungkin mengalami kesamaan gitu ya. Tapi lo sendiri Wik, Mhm, pernah nggak terlintas kan sekarang kan isu mental health tuh lumayan digaungkan gitu, apalagi untuk kita para bestie-bestie, girl support, iya. girl atau girl power atau support each other. Kalau boleh tahu Wik, titik terendah seorang Wika Salim itu nangisnya di momen apa dan pernahkah mungkin lo terbersit untuk, mengakhiri hidup lo? Pernah nggak? Eee, pernah sebenarnya. Oke. Aduh, gue nangis lagi nih. Pernah pernah. Jadi emang aku kan kayak aku bilang tadi, aku tuh orangnya cengeng banget. Mhm, mhm. Ya entar gue nangis nih. Yah, kalau gue di situ gue peluk, Wik. Sayangnya kita virtual ya. Iya bener. Ya jadi pernah ya kayak aku kan orangnya tuh termasuk orang yang bucin. Mhm, Jadi kalau misalkan punya hubungan tuh kayak yang dalam banget gitu. Jadi mhm. pernah kayak waktu Deep itu ya. Mhm, mhm, sempet punya pasangan yang memang toksik banget, mhm. tapi ya maksudnya akunya sayang gitu, tapi Iya. gue tahu ini tuh udah nggak benar gitu. Mhm, Satu ya takut juga karena maksudnya kayaknya gue nggak bisa lepas dari dia gitu. mhm, Sampai kayak aku sempet mikir, aduh kayaknya kalau gue mati nih kayaknya gue bisa selesai deh sama dia, sampai sempet pernah kayak gitu gitu. Tapi akhirnya mhm, ya kayak aku juga sadar lagi, mhm, gila masa cuma segitu doang sih lu, udah mhm, mana lu belum jadi orang bener terus lu mati langsung masuk neraka, masa lu cuma sependek itu. Tapi aku bener, aku pernah mengalami di mhm, titik itu gitu, yang pikirannya tuh udah pendek banget dan memang aku mhm, tuh separah itu sih kalau mhm, kalau soal, apa ya, kalau soal asmara tuh mhm, memang separah itu dan setotal itu. Makanya kadang sekarang tuh kayak mhm, lebih lebih, apa namanya, lebih jaga hati sendiri karena harus bisa mhm. lebih kontrol gitu. Iya, Nah, makanya kayak iya. pelajaran-pelajaran aku tuh berapa kali gitu punya mantan yang memang makin lama tuh jadi kayak toxic banget dan Mhm, nggak ngerti gimana cara ngudahinnya gitu. oke. Ya, thank you for sharing ya, Wek, karena, tahulah pasti kan nggak mudah ya. Tapi gue bisa ngeliat bahwa lo sudah melewatinya dengan baik gitu dan mungkinnya kita Mhm, juga pengen nge-highlight juga mungkin dari talks ini bahwa orang yang punya, issue mental health atau sedang mengalami mental health yang tidak baik, itu tidak mhm, selamanya orang yang mungkin maaf ya, tidur di jalanan atau mungkin tidak terurus segala macam, no no no, orang yang betul kelihatan betul, biasa aja kita nggak pernah tahu gitu dia apa yang sedang dia lakukan. betul. Makanya as a person mungkin in citizen kita kan pasti punya teman masing-masing ya, kita bisa check in, maksudnya check on each other, dicek gitu, "Apa Iya, kabar lo? Apa gimana?" Jadi betul, bukan cuman betul. jadi teman-teman yang nongkrong hahaha aja, Iya, tapi bisa jadi temen iya, yang kayak, "Eh, lu sekarang tuh lagi apa yang lo rasain?" Gitu, atau mungkin ada yang bisa kita bantu dan lain-lain gitu setuju. ya, Wek, ya. Jadi bisa lebih, menginspirasi lah. Karena kan kita kan taunya lo Iya. kan, oh ya penyanyi, cantik, wah udah kayaknya nggak akan ada celah gitu. Tapi kalau gue boleh tahu, Wek, pada saat memang lo Ah tadi kan lo bilang, "Aduh gue tuh pernah banget loh bucin dan terjebak di mhm. relationship yang parah banget," gitu. Kalau if you want to and you can sharing,
separah apa sih yang pernah dialami oleh seorang Wika Salim dalam relationship tersebut? Sebenarnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah bahas soal ini juga sih. Mhm, Parah, maksudnya ya satu dari kasar, bahasanya kasar, terus mhm, juga verbal abuse ya? ya Mhm, ya pernah juga main tangan kayak gitu-gitu. aduh, Nah, cuman ya itu dia, karena kan aku pikir orang bisa berubah gitu ya. mhm, Aduh, nanti gue nangis lagi. Kayak gitu sih. ya, ya, it's okay. Mudah-mudahan di sana ada teman-teman lo ya. Tadi kan sebelum on cam kan kita nggak ada teman-teman lo, jadi Iya, bisa bener-bener. Nah, nggak sekarang apa-apa. juga dan aku juga bersyukur banget kayak punya sahabat tuh yang memang selalu ada. Jadi kayak misalkan aku Mhm, punya masalah, itu sahabat-sahabat aku semua datang. ya, Dan kayak ini tuh sekarang ya hampir 3 minggu lah teman-teman aku tuh mhm, bolak-balik nemenin aku gitu. Karena ya, mereka tahu aku tuh orangnya selemah itu dan kalau nggak bisa sendiri kalau ada mhm, masalah gitu. Makanya mhm, ya bersyukur gitu punya ya, teman-teman yang semuanya dikasih rezeki. care kayak gitu. Betul, jadi makanya memang penting banget kita punya orang-orang yang memang bisa ngertiin kita tanpa harus kita bercerita gitu. Ya, ya, Ya makanya aku kayak sekarang aku ngerasa lebih terkontrol gitu, karena dulu sebelumnya kan aku tertutup banget sampai ada hal-hal yang memang membahayakan aku masih bisa aku keep sendiri, aku pasti keep sendiri gitu. Tapi mhm, sekarang ya mungkin karena aku ngerasa nggak bisa kayak gini terus, karena gue juga punya orang-orang yang harus gue perhatiin gitu. mhm, Jadi mhm, ya ya, sekarang kayak ada hal-hal yang mulai membahayakan aku, ya aku pasti sekarang lebih sharing ke teman-teman aku. Dan kalau misalkan kayak aku lagi sedih apa segala macam, ya aku pasti sekarang lebih cerita ke teman aku karena ya, memang aku udah ngalamin banget stres yang aduh gue udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu, ya. sampai akhirnya udah sekarang berarti memang kekuatannya adalah di orang-orang terdekat. Iya. Jadi untuk sister-sister yang lagi ada di tempatnya Wika sekarang, jangan lupa bisa dipeluk ya. Mewakilkan aku gitu ya. Makanya enakan sebenarnya kita Heeh. wawancara tuh di studio gitu ya. Jadi kita bisa kayak gitu, I'm so sorry. Tapi makasih banyak ya Wik. Maksudnya gue yakin cerita lo ini nggak cuma sia-sia doang, tapi pasti ada orang yang nonton Insertizen dari jutaan pasang Paham. mata yang menyaksikan ini mengerti bahwa ini ada contoh yang bisa survive dan memang ketika ada di situasi yang salah, mau di toxic Ya, relationship atau memang betul. situasi yang sangat-sangat pahit gitu ya, kita harus bisa bertahan dan ngebantu diri kita sendiri. Dan mungkin pada saat Iya, pemulihannya, kita bisa minta Tuhan kasih kita rezeki teman-teman yang baik betul. sehingga proses pemulihannya juga bisa lebih cepat. Dan gue juga yakin kan semakin lo bercerita, semakin lo mengeluarkan air Mhm. mata itu, nanti kan kelamaan juga bakalan lebih 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 netral, lo bisa lebih lebih acceptance, jadi bisa lebih baik lah intinya ya. Oke, Ya. kalau begitu makanya itu baru bahas satu pertanyaan dari lagunya dia. Kenapa memang bahwa Iya. lagunya ini tuh dalam sekali Insertizen karena memang ada cerita yang luar biasa di baliknya ya. Ya udah sekarang kita mau having fun Heeh. dulu sama isi Ya. konten-kontennya seorang Wika Salim. Coba kita lihat ada konten Mhm. apa yang dipilih oleh tim kreatif iTalk pada siang hari ini. Cus. Lanjut. Cuco ya. Sebelum Ibu Wika Oke. berkomentar soal Ah, itu, ini juga ada artikel ya, aha. betul pemirsa? Oh, ada statement. Jadi memang ada statement bahwa Wika Salim ini Mhm. adalah wanita pemersatu bangsa. Karena memang bodinya body goals, jadi Oh. bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan pengen lihat. Karena memang Wika ini bukan lihat macam-macam ya Netizen ya, tapi Wika ini juga saling membagikan konten-konten workout-nya. Jadi kita sebagai ladies bisa termotivation untuk memiliki badan yang indah dengan gaya hidup yang sehat gitu. Gimana Ibu Wika tanggapannya Bu? Hah? Itu juga nggak tahu tuh kayak kadang-kadang kayak setiap posting apa-apa pasti komennya pemersatu bangsa gitu-gitu. Mhm. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu sih nanggepinnya gimana ya, bingung juga. Soalnya kan kayak gitu kan ya buat lucu-lucuan aja dan itu kan masih Mhm. komentar-komentar yang menurut aku masih normal-normal aja. Jadi aku nanggepinnya masih santai, terus yang Mhm. lucu gitu. Karena berarti kayak apa yang aku posting, kayak apa yang aku liatin di sosial media aku tuh orang tuh notice loh, terus mereka tuh kayak Betul. ya kayak mereka tuh punya julukan itu kan aku juga nggak ngerti ya kenapa bisa Mhm. bisa
tiba-tiba muncul kata-kata pemersatu bangsa, aku juga nggak ngerti tuh. Cuma ya itu Mhm. sih lucu aja dan makasih juga, maksudnya itu jadi salah satu ikonnya aku gitu, walaupun Asik ya. bukan aku juga yang bikin gitu, tapi Mhm. ya seru sih. Seru ya. Tapi Ibu Wika tuh, bikin konten gitu pas lagi, chill aja, during yang free time Ah aja, atau memang sebagai, seorang udah kayaknya pengen serius konten, jadi ada jadwalnya? hah, Atau mungkin ada preparation-nya, heeh "Aku pengen konten ini nih, heeh pengen konten itu," heeh. atau gimana, Bu? Enggak sih, sebenarnya tergantung mood aja dan tergantung kalau lagi Mhm. rapi atau enggak. Biasanya kalau misalkan lagi rapi, mau pergi atau Bener. misalkan lagi make up, baru tuh Heeh. sekalian. Terus kalau misalkan Iya. lagi enak mood-nya, udah bikin. Jadi nggak yang emang dijadwalin, emang yang gua udah prepare nih, gua mau bikin ini, enggak sih. Karena aku termasuk Iya. orang yang males banget untuk kayak rutin gitu bikin konten. Jadi kayak, Mhm. ya tergantung mood aja, kalau mood-nya lagi oke bikin, kalau enggak, ya enggak. Tim sayang make up ya, daripada gue habis make Iya, up gitu daripada sayang kan. kan, udah deh sekalian dipakai buat Sekalian deh apa Bun, gitu. disimpan di draft sampai 100 draftnya. Ini Iya, udah lama nggak bener, update nih, lihat-lihat draft heeh, habis itu posting yang mana. tinggal Samalah kita Bu ngeluarin. ya. Jadi memang Iya, tetap ada real life gitu. juga ya dibandingkan sosial life. Ah hah, Tapi ini juga ada artikel yang menggegerkan ya, di mana dirimu ini menanggalkan atau mengumumkan status terbaru. Katanya, seorang mhm, Wika Salim ini mengumumkan statusnya yang jomblo. Coba kita lihat adakah screenshot-annya. Tuh, Wika Salim umumkan jomblo Dewi Persik yang sewot. Ada apa ya sama, apa namanya, Mami DP nih, gimana Bu Wika? nah itu kan sebenarnya lagi waktu di pagi-pagi ambyar waktu itu Iya. ketemu karena memang mantan pacar aku kenal juga sama mami DP gitu, Oh kenal gitu. deket. Jadi dia kaget kali, "Kok putus?" Kayak gitu-gitu. Mhm. Jadi ya karena ngerasa sama aku juga deket gitu, Iya. jadi kayak yang udah, "Kok bisa gini gini gini?" gitu. Kayak Mhm. dia kaget kaget, "Kok lu bisa putus sih?" Gitu, "Perasaan kan baik-baik aja." Gitu. Itu lebih kayak Mhm. karena ngerasa deket dan ngerasa tahu gitu, Mhm. kayak dia kaget, tuh. Gitu. Sebenarnya nggak ada Tapi apa-apa juga sih. heeh, itu status yang diumumkan tuh baru Ah, atau udah lama tuh? Kan ambyar kan udah lama kan, siapa tahu itu udah mau setahun yang lalu mungkin atau setengah tahun yang lalu. enggak sih, itu baru sih. Oh baru, oke baik. Baru. Jadi sekarang statusnya Kapan masih ya sama itu ya ya? Bu? Masih Harusnya masih single sama. lady? Masih Masih, single lady. Tapi kalau misalnya Wika masih. sendiri, termasuk cewek yang memang memberikan waktu yang cukup lama nggak sih untuk dari, apa namanya, masa pengakhiran relationship yang lama ke relationship yang Ah baru? Atau termasuk yang tergantung nih, dulu pisahnya kenapa? Kalau misalnya pisahnya iya, karena jelas atau baik-baik, ya gue akan cepet nih untuk move on-nya. Tapi kalau misalnya pisahnya kurang iya, baik-baik, gue sembuhin dulu deh lukanya, baru gue move on to iya. another relationship. Kalau aku orangnya kayaknya situasional, soalnya tergantung. Kalau Depend misalkan ya. iya, kayak misalkan, masih belum ada yang kan mereka kan kalau sakit hati obatnya hati lagi. Jadi Mhm. kalau misalkan belum ada yang memang klik ya pastinya aku akan malah lebih kayak fokus, udahlah gue sembuhin hati gue dulu aja deh daripada Mmm, belum dapet yang klik terus kayak cuman sekedar buang-buang waktu, hahi-hahi PDKT yang memang udah tahu kayaknya gue nggak klik sama dia mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan memang ternyata ada dapet yang klik nih, ya aku bisa secepat itu move on gitu. Jadi gitu. tergantung memang siapa yang bikin klik, gitu. Kalau Betul, misalkan memang belum ya berarti aku mendingan udah deh gue sendiri aja. gitu ya. Tapi kalau misalnya tipe seorang Wika Salim itu seperti apa? Jangan dijawab dulu, karena kita ada Heeh, tantangan. Kamu bisa tidak apa tuh? mendeskripsikannya, tapi kamu bisa melihat dari yes or no yang satu ini. Jadi Wik, kita akan Ah, kasih lo beberapa foto, public oke figure. Mungkin lo oke. kenal, mungkin lo hanya mengagumi atau melihat karyanya, lo tinggal kasih tahu aja, orang Heeh, ini atau laki-laki ini termasuk tipe lo atau enggak. Yang pertama kita punya siapa? The one and only Reza Rahardian. Yes or no? yes, Yes, siapa sih yang di-yesin dari Wika dari, Reza Rahardian? Kemampuan aktingnya kah? heeh, Kerendahan hatinya kah? Atau brewoknya heeh. mungkin? Kita nggak pernah tahu pemirsa. Apa ya, brewoknya kayaknya.
Memang kalau track recordnya Wika ini memang agak yang ini ya, berbrewak-brewak gitu ya, atau enggak? Iya, kayaknya nggak tahu ya, maksudnya kayak suka aja gitu ngelihatnya. Uh, Kalau kalau kayak kepribadiannya kan aku nggak kenal gitu ya, belum kenal, tapi ya. kalau ngelihat secara look-nya aku suka aja gitu cowok-cowok yang brewokan gitu. Gimana gitu rasanya ya ngelihat yang brewokan. Iya. Kalau yang ini nggak brewokan tapi termasuk tipe lo apa enggak nih? Next one. Adipati Dolken, yes or no? Adipati Dolken. Enggak, No ya, memang Wika demennya no. yang memang lebih ini, lebih brewokan tadi kan dia udah bilang gitu ya. Kalau Adipati kan memang Iya, manis gitu, Indo. Tapi lo manis, lo iya. lo disuruh pilih orang Indonesia asli sama mix Indo, lo pilih mana? Indonesia asli. Indonesia asli, apakah yang ini termasuk kategori karena dia adalah seorang Indonesia asli dengan karisma yang sangat luar biasa? Akang Ariel, gimana tuh? Yes or no? Hah, siapa? Ariel, udah keluar belum fotonya? Oh, kalau dia oke, yes. Oke, yes gitu ya. Heeh. Pernah ada ini proses bertemu dengan Kang Ariel mungkin pada saat manggung atau gimana? Kenal nggak? Ya senang, karena kan kalau kerja suka beberapa kali bareng gitu, kayak pokoknya Mhm. manggung bareng, cuma sebatas itu doang sih. Tapi kan memang kalau dia tuh selain emang orangnya karismatik, terus karya-karyanya juga keren-keren. Makanya memang suka ya karena memang selain orangnya keren, karyanya juga kece-kece. Iya, gue setuju banget tuh karena beberapa jangankan lo yang cewek gitu ya, teman-teman musisi gue aja Betul. mengakui gitu bahwa Ariel ini memang orang yang karismatik gitu. Dan tadi kan lo bilang bahwa lo Heeh. sempat ketemu beberapa kali. Pernah sempat ngobrol gitu nggak sih untuk mengenali karakter seorang Heeh. Ariel? Kalau ngobrol paling nggak pernah ngobrol yang lama atau yang gimana-gimana, paling cuma kayak nanya kabar, udah sekedar kayak gitu doang sih, nggak pernah yang ngobrol panjang. Karena memang kayak ketemu, Hmm. misalkan mau perform gitu, kayak misalkan di backstage kayak gitu-gitu doang, Mhm. nggak pernah yang kayak ada kesempatan ngobrol lama kayak gitu sih udah. Jadi kayak Oh udah gitu. cuma sekedar gitu aja. Jadi awal kalau kalau ada gosip-gosip yang mengatakan Wika ini adalah Mhm, pernah menjalin mhm, hubungan asmara dengan Kang Ariel, mhm. apakah itu yes Enggak or itu, no? Itu no, hanya itu gosip mah no. belaka Iya, ya. No, kita masih betul. punya cadangan lagi. Next one. Ada siapa di Apa? sini? Ya ada. Gofar Hilman ya, Gofar pergi jauh. Gimana kalau Bang Gofar nih? Gofar. Gofar, Gofar, oke, oke, oke. Oke ya. Ini ada burung-burung, Oke. ada kabar burung yang menyampaikan gitu. Pernah nggak sih lo tuh menjalin asmara dengan seorang Gofar Hilman, Wik? Sebenarnya kalau menjalin asmara sih belum gitu, Belum karena memang ya. dekat aja sama dia tuh dekat, karena emang orangnya semenyenangkan dan seasik itu sih kalau Apa sih yang paling Wika suka dari karakternya seorang Gofar Hilman? nggak tahu ya, karena mungkin dia penyiar radio kali kalau ngobrol sama dia asik aja gitu. Betul, setuju tuh kalau penyiar tuh Iya, wawasannya luas ya, Say, iya, kemana-mana gitu. iya, ngobrol sama dia mah enak aja gitu, Tapi aja untuk sih. karakternya sendiri selain wawasannya luas, mungkin dia orangnya romantis, apa kocak atau gimana gitu, ada yang lain yang lu suka nggak dari seorang Gofar Hilman? Oh dia asik banget, orangnya tuh nggak membosankan kalau Oke, kalau misalnya lo lagi menghabiskan waktu bersama dengan Gofar, biasanya apa yang lo lakukan? Apakah apa tipe ya, kalian berteman yang adventure? Woi, kita main itu yuk, main apa misalnya AVT gitu, apa apa gitu. Apa kita main bowling yuk, belum sih, random karena aku gitu. nggak pernah maksudnya nggak pernah yang main ke sana ke sini sama dia, enggak. Jadi kayak pernah beberapa kali aja nongkrong bareng-bareng sama teman gitu, Mm-mm. cuma baru 2 kali juga sih, kayak nongkrong Oke. yuk main gitu, cuma baru gitu aja, belum yang ya kita kemana-kemana bareng gitu sih belum. Kongko-kongko aja ya sis ya, lagi pandemi juga say, nggak Mhm, kemana-mana gitu. Nanti kali kalau mhm. misalnya ada event bareng Iya apa segala apalagi macam pandemi, ya. nggak jarang main deh. Iya, nah ini berbicara mengenai teman juga, ini ada foto yang mungkin bisa kita tampilkan kebersamaan seorang Wika Salim dengan Mas Tukul Arwana. Mungkin lo ada Ya, yang mau diceritain ke Insertizen, Wik, seputar mungkin heeh, apa yang baru lo dengar dari update-nya Mas Tukul, atau mungkin ya, bagaimana memang hubungan lo atau relationship lo bersama dengan Mas Tukul gitu sebagai partner kerja atau heeh, gimana, silakan Wik. ya. Kalau sama Mas Tukul sih ya dibilang
deket banget banget sih enggak ya, Mhm. kalau dibilang deket, deket, karena memang aku waktu itu juga lumayan hampir intens kerja bareng tuh hampir 1 tahun gitu Iya. sama Mas Tukul. Mhm. Kalau kabar terbaru juga dari Mas Tukul kan aku cuma bisa komunikasi sama orang-orang rumahnya, terus Ya. sama manajernya gitu, Mhm. dan terakhir tuh, ngecek kondisi Mas Tukul, ya memang lagi terapi kan, dan Mhm. belum bisa juga untuk kayak kita jenguk ke sana gitu, karena memang lagi dibatasin banget untuk orang-orang yang bisa ketemu sama Mas Tukul, apalagi kan sekarang juga kondisi lagi kayak gini, makanya belum banyak orang yang bisa jenguk Mas Tukul. Mungkin ya ada orang-orang pilihan Mas Tukul aja sih yang boleh datang jenguk. Kalau aku sekarang ya lebih kayak tanya kondisi sama update kayak gimana keadaan Mas Tukul, lebih ke situ aja sih. Gitu ya, Wek, ya. Tapi kalau misalnya lo sendiri dengar kabar terbaru dari Mas Tukul, kabarnya seperti apa? Kabarnya sih udah lebih baik ya, dan Mhm. sekarang kan juga Mas Tukul udah lagi, lebih sering terapi gitu. Cuman Ya. yang untuk kayak bisa komunikasi, Mas Tukulnya belum bisa. Makanya Mhm. kenapa dibatasi banget sama orang-orang yang bisa ketemu sama beliau, karena memang beliaunya sendiri kan belum bisa terlalu interaksi, takutnya nanti banyak ketemu orang kondisinya malah makin menurun Mhm. gitu. Bener ya, apalagi sekarang kita hanya bisa mendoakan dari jauh juga gitu, apapun yang terbaik Iya, buat Mas Tukul ya. Memang betul. Wika ini, Wika terasa hampir sejam kita ngobrol dan I can Ya, feel that you are using your heart. Aku pakai hati sesuai dengan, ya, single baru lo. Nah, sekarang mungkin lo bisa ingetin lagi Insertizen untuk mungkin pakai sound-nya di ya, sosial media, dengerin di ya, platform-platform, pokoknya silahkan Wik. ya. Ya pokoknya buat semuanya terima kasih banyak, karena hari ini aku sudah ada, menemani semuanya teman-teman di sini. Aku pengen supaya bisa dengerin aku pakai hati ya di Mhm. digital platform-nya juga, terus nanti nih jam apa namanya, di YouTube juga udah bisa kalian cek video liriknya, Aku Pakai Hati. Pokoknya dengerin, semoga Aku Pakai Hati ini bisa mewakili perasaan-perasaan dari netizen yang tidak tersampaikan. Wika Salim ya, sukses dengan Aku Pakai Hati. Please Amin, sister, nanti kalau terima misalnya udah ada kasih. update-update terbaru, lagu baru, status baru, mampir lagi ke iTalk Ya, ya. Dan mudah-mudahan pasti dong. pandemiknya juga udah getting better sehingga bisa mampir ke studio Amin, sini. Sehat selalu, amin. sukses buat Aku Pakai Hati Wika Salim. Thank you for sharing Amin, ya. makasih Kak. Siap, Bye. bye. Insertizen itu dia tadi cerita dari seorang Wika Salim yang sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu ya bahwa dia memang melalui relationship yang roller coaster lumayan kerasa banget. Dan hadir dengan single terbarunya itu Aku Pakai Hati. Thank you banget udah nemenin Kristen dan juga Wika Salim. Dimanapun kamu berada, please do health protocol. Tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap sehat. Dan buat kamu yang mungkin lagi isoman, semangat, pejuang negatif ya. Semoga cepat-cepat negatif dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang Christy pamit dulu, sampai ketemu lagi di iTalk berikutnya. Bye.